Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. Idza samaa'u syaqqat. Indak ya Hudzaifah. As-samaa'u ma i'rabuhu limada marfu'. Wa fa'il. Fa'il min mada? Fa'il min mubtada. Masya Allah, mubtada. Fa'il min fi'il. Mahdhuf ila sama'. Insyaqqat as-sama'. Al-an aina al-fi'il? Urid fi'il. Anta taqra' min awal. Mahdhuf taqdiruhu ila insyaqqat as-sama'. Aina fi'il? Mahdhuf. Aywa aina takdiruhu mada? Taqdiruhu insyaqqat as-sama'u ila sama'. Fi'il bas. Antal an goltotuk tadkur ida. Limada tadkur ida? Ida laisa fi'il. Insyaqqat as-sama'u. Khalas insyaqqat hada. Listu karir sama. Sama hu fa'il. Nahnu nurid aina fi'il. Insyaqqat khalas. La tadkur ida wala tadkur sama. Nurid fi'il faqat. Fahim? Intabih. Wala takun kada wa kada. Yani al-an fi'lun mahdhuf takdiruhu insyaqqat. Idan al-ayah kullaha hadal an taqra. Idan syaqqatis sama'un syaqqat. Hakada ida tuliba kaifa takdir ayah kullaha. Lakin ida fa'il marfu' bifi'il mada mahdhuf insyaqqat. Anta tadkur ida insyaqqat. Ida laisa fi'il. Fahimta? Ida dzarf. Taib wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ma makna adinat ya Abdurrahman? Fi tafsir mara makna. Ma makna adinat? Aina dalil atau tafsir man? Masya Allah. Sahih. Waman? Mujahid. Taib al-an. Wama makna huqqat? Ya Muhammad. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ma makna huqqat? Ma raja'tum antu. Laib kurah bas. Ata'at. Aina dalil min tafsir man? Min tafsir Qatadah. Masih anta ngarang. Tahu ngarang? Tu'allif. Bid'ah. Man yujib? Idza ma ta'rif la taqul ta'ti min asya' jadid. Ma yajuz. Allah yaqul wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Awas jangan sembarangan kamu berbicara tanpa ilmu. Hada tafsir ma ya'ti min Qatadah, min Qatadah. Min ain Qatadah? Bohong kamu kepada Qatadah. Qatadah tidak bicara seperti itu, kamu bilang bicara. Fahim? Awas, bengong. Jangan ngarang. Lebih bahaya kamu di saat kamu ngarang. Tidak tahu, ya sudah, sini dipukul, peletuk, pukul. Ngarang, cari ini, cari itu, cari ini, cari itu. Fahim tum? Semuanya juga. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apalagi berbicara masalah Al-Qur'an,
masalah agama, ngarang hadis, cari hadis. Qatadah tidak mentafsirkan seperti ini, bilang Qatadah. Siapa yang jawab? Indak ya man huna? Rais, Sufyan, Wais. Ma makna awalan? Ata'ah. Laisa hada. Hada Qatadah khalas qad marra ma'ana. Wa Qatadah arada bihi hada ladzi min qabl wa adinat li rabbiha. Nahnu nurid wa huqqat. Huqqat ay huqqan laha. Taib tafsir man? An Sa'id an Ibn Abbas min silsilah al-Awfiyyin wa Sa'id ibn Jubair. Taib bin Sa'id ibn Jubair mahaluh qad atayna lakum, telah kami berikan takhrijnya. Hasan. Tadkur sanadahu. Haddatsana Ibnu Humayd Ar-Razi. Haddatsana Jarir ibn Abdullah. Uktubu al-adifat uktubu. Haddatsana Ibnu Humayd Ar-Razi. Haddatsana Jarir ibn Abdul Hamid an Ash'ath ibn Ishaq an Ja'far ibn Abi Mughirah an Sa'id ibn Jubair. Sa'id. An Sa'id, bukan Sa'ad. Kau sebut Sa'ad. Idan mahaluh Saduq Hasan. Siapa yang saduq? Muhammad ibn Humayd Ar-Razi. Taib. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ketiga. Awas, catat ini semua yang saya berikan. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, wa idal ardu muddat. Yang makna bahasa Indonesianya setelah kita i'rab kita ketahui. Wa idza, waw di sini harfu atf mabni alal fathah, maktuf kepada yang sebelumnya. Yang sebelumnya ayat yang ketiga dan juga ayat yang kedua atau pertama, idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Di sini wawu atifah. Idal ardu muddat. Maka idza darfu zaman mabni ala sukun fi mahalli nasb karena adzarfiyah. Maka idza bermakna juga syarat. Dan jikalau seperti itu. Al ardu muddat. Maka al-ardu di sini sama nasibnya seperti as-sama. Namun as-sama karena dia insyaqqat fi'lun madi mabni lil ma'lum, maka di sini muddat berarti fi'lun madi yang mabni lil majhul. Maka dibutuhkan di sini bukan fa'il tetapi naibul fa'il. Fahimtum? Nanti akan datang di Al-Ajrumiyah bab fa'il dan naibul fa'il. Kilahuma marfu. Maka di sini wa idal ardu marfu. Kenapa? Bukan fa'il. Seperti idas sama'u antum taqulun fa'il min fi'lil mahdhuf taqdiruhu insyaqqat. Hunala wa idal ardu, al ardu fi'lun afwan. Al ardu naibul fa'il marfu bisabab fi'il mahdhuf takdiruhu muddat. Faidan muddat i'rabnya fi'lun madi mabni lil majhul dan ta alamat at-ta'nits bahwa naibul fa'ilnya perempuan. Siapa? Al-ardu. Al-ardu itu perempuan, na'am. Al-ard, as-sama, semuanya perempuan. Mana dalilnya? Dengan tak ta'nits. Insyaqqat as-sama. Berarti as-sama perempuan. Dan juga muddat al-ardu. Maka muddat ada ta, idan al-ardu perempuan. Maknanya perempuan yang majazi. Karena tidak ada alat kelaminnya.
sehingga muddat dan sehingga al-ardu was sama dalam bahasa Arabnya muannatsah, dia dihitung sebagai perempuan majazi, secara majaz. Adapun maknanya berarti takdirnya wa idza muddatul ardu wa idza muddatil ardu muddat. Dikasrohkan taknya karena bertemu as-sakinain, seperti wa idang syaqatis sama'un syaqqat, dikasrohkan. Begitupun wa idza muddatil ardu muddat. Maka kalau ditanya besok mana fiilnya, muddat, jangan diulang lagi wa idza muddat, lakin takdirnya wa idza muddatil ardu muddat. Lalu apa terjemahannya? Maka waw di sini diartikan dengan waw atifah, berarti dan, idza syarat dan menunjukkan zaman, waktu. Maka jikalau saat itu seperti itu, al ardu muddat ay muddatil ardu muddat, jika bumi itu dilebarkan, maka muddat maknanya Allah lebih melebarkannya, Allah lebih memanjangkannya. Jadi al-ard ukuran di dunia sekarang dengan di hari akhirah berbeda. Siapa yang bisa jawab? Pandu bisa? Mungkin bisa hitung-hitungan. Kenapa di hari akhirah? Kata Allah wa idza muddatil ardu muddat. Pada saat hari akhirah kelak, hari kiamat, yakni hari akhirah, bumi itu diluaskan lebih luas dari di sini. Bisa jawab? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena pada saat itu yujma'un nas fi sa'idin wahid. Pada saat itu dikumpulkan semua dari mulai Adam sampai hari kiamat. Kalau sekarang dunia ini tetap, maksudnya itu-itu saja. Paling nanti berbeda, ada bencana alam, ada bertambah lautan, berkurang lautan, dan seterusnya. Namun intinya ukurannya begitu saja. Kenapa? Karena yang lahir akan mendorong orang-orang yang hidup mati. Ada kematian, ada kelahiran, dan seterusnya. Berapa yang mati dari peperangan, dari suatu kaum, maka digantikan dengan orang-orang yang baru. Seperti itulah dunia. Namun di hari akhirah dibangkitkan semua dari kubur, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada the doomsday, the end of the world, hari kiamat. Maka akan dibangkitkan semua. Maka di sini wa idal ardu muddat. Maka oleh sebab itu berkata Imam At-Tabari, wa idal ardu muddat wa idal ardu busitat fazuyidat fi si'atiha. Maka di saat bumi itu diluaskan dan ditambah panjang dan lebarnya. Dan ini seperti telah datang tafsir dari jalan Ibnu Abdil A'la, haddatsana Ibnu Tsaur an Ma'mar an Zuhri an Ali ibni Husain anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Sebelum itu athar ini atau hadis ini dhaif. Kenapa? Semua rijalnya thiqat. Naam. Ibnu Abdil A'la Yunus As-Sadafi Al-Misri, Ibnu Tsaur Muhammad As-San'ani Al-Yamani thiqah, Ma'mar juga Al-Yamani imam, Ani Zuhri imam ahli Madinah, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri dari ahli Madinah, an Ali ibni Husain dari ahli Madinah, yang mana dia Ali ibnu Husain, anaknya Husain ibnu Ali. Maka dia Ali ibni Husain ibni Ali ibni Abi Thalib.
dilaqabi dengan Zainal Abidin. Maka dia tidak bertemu dengan Nabi. Nabi meninggal, Husain umurnya sekitar 10 tahun, 8 tahun. Husain. Maka Nabi meninggal, Husain umurnya 8 tahun. Belum menikah. Maka dari mana Husain mempunyai anak Ali, Zainal Abidin? Belum lahir. Maka bagaimana di sanad ini Ali ibni Husain meriwayatkan dari Nabi? Berarti hadis ini hadis mursal. Di mustalah ilmil hadis, hadis ini disebutkan mursal, dan hadis mursal dari jenis hadis yang dhaif. Namun nanti akan kita bahas datang jalan-jalan lain. Idza kana yaumul qiyamah maddallahul arda hatta la yakuna li basharin minan nas illa maudi'un qadamaihi. Maka kata Nabi sendiri mentafsirkan ayat ini, wa idal ardu muddat, bahwa bumi itu maddallahul arda, Allah akan memanjangkannya dan melebarkannya sehingga seluruh manusia akan dibangkitkan di sa'idin wahid, di tempat yang satu, semuanya mempunyai pijakan kaki. Dan tambahannya di sini, fa'akunu awal man yud'a wa Jibril an yaminir rahman. Maka aku orang pertama yang dibangkitkan dan Jibril berada di sebelah kanan Ar-Rahman. Maka ini hadis yang mursal diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Abdul Razak di tafsirnya sama, dari jalan yang sama. Maka penyakitnya Ali Ibnul Husain tidak mendengar dari Nabi. Karena Nabi meninggal, Husain umurnya 8 atau 10 tahun, belum menikah. Bagaimana Ali Ibnul Husain cicit meriwayatkan dari Nabi. Dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari jalan yang lain. Dari mana? Dari jalan Muhammad ibnu Ja'far an Ibrahim ibni Sa'ad ani Zuhri. Maka gantinya Ma'mar diganti Ibrahim ibnu Sa'ad ani Zuhri an Ali ibnil Husain an rajulin, dari rajul. Nah, rajul di sini siapa? Dikatakan sahabat. Maka di dalam hadis ini dari jalan Ibrahim ibnu Sa'ad dari Az-Zuhri dari Ali ibnil Husain dari rajul, dari Nabi. Maka dikatakan oleh para ulama, siapa rajul ini? Kalau sahabat siapa namanya? Tapi kalau bukan sahabat, ini yang ditakutkan. Maka datang riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Hakim di Mustadrak, masih dari jalan Ibrahim ibnu Sa'ad dari Az-Zuhri dari Ali ibni Husain dari Jabir marfu'an. Maka di sini Al-Hakim menghukumi sahih. Maka dari 3 jalan ini, wallahu a'lam, paling sedikit bisa naik kepada derajat hasan. Maka tafsir wa idal ardu muddat, maknanya bumi dibentangkan menjadi luas dan lebar karena semua manusia akan dibangkitkan dan semuanya dalam waktu yang sama. Dan begitu pun telah datang tafsir dari Mujahid dari jalan yang sahih dari Waraqah an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka fi qoulihi ta'ala muddat qala yaumul qiyamah. Maka dipanjangkannya itu kapan, dilebarkannya itu kapan? Di hari kiamat kelak. Maka inilah dari tafsir ayat ketiga, wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka kita masuk kepada i'rab agar bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka waw di sini waw atifah, sehingga nanti diterjemahkan dan. Maka dari ayat yang pertama dan kedua, ketiga, maka dan seperti itu. Dari ayat kedua.
Dan di sini pun wa alqat, dan alqat fi'lun madhi mabni ala al-fathah. Maka alqat di sini taknya li ta'nis. Wa alqat, maka siapa fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir, takdiruhu hiya. Siapa? Al-ardu. Karena pembahasan ayat sebelumnya al-ard. Wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Maka fa'ilnya di sini adalah ard. Maka mulai kita jelas menerjemahkan. Dan alqat, dan mengeluarkan, memuntahkan bumi, ma fiha, ma ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli nasab maf'ulun bih. Ma, yang, maka bumi itu mengeluarkan, yang fiha, fi harfi jar dan ha ismun majrurun bi fi, mengeluarkan isi perutnya. Jadi bumi itu mengeluarkan isi perut. Apa isi perut bumi? Kalau antum pelajari api, apalagi bensin, petrol, air. Di sini yang diinginkan mayat-mayat yang dikubur. Wa alqat ma fiha. Maka pada saat itu bumi memuntahkan isinya dari orang-orang yang dibenamkan pada bumi tersebut, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada akhir zaman. Wa alqat ma fiha, maka bumi akan alqat. Alqat itu qai, memuntahkan. Ma tadi maf'ulun bih, memuntahkan si bumi ini dari apa-apa yang ada fiha, di dalam perut bumi tersebut. Wa takhallat, sampai kosong, sehingga semuanya akan dikeluarkan, semuanya akan bangkit. Muhammad akan bangkit, bapaknya akan bangkit, kakeknya akan bangkit, anak-anaknya Muhammad akan pada bangkit jika umurnya panjang mempunyai anak, seperti itu misalnya. Maka tidak ada yang tersisa. Wa alqat ma fiha, akan dikeluarkan semua yang diisi perutnya. Wa takhallat, maka perutnya menjadi kosong, semuanya dikeluarkan. Maka ini dari segi terjemah dari i'rab. Maka takhallat ma'tuf kepada alqat. Alqat wa takhallat, maka alqat memuntahkan, wa dan dia dalam keadaan setelah memuntahkan kosong. Adapun tafsir dari salaf, maka berkata At-Tabari bahwa ayat ini menunjukkan wa alqat al-ardu ma fi butuniha atau ma fi batniha minal mauta, bahwa bumi akan mengeluarkan orang-orang yang mati, yang dibenamkan di dalam perutnya, kemudian dikeluarkan menjadi hidup kembali, dan tidak ada yang tersisa. Maksudnya bumi memuntahkan, akan mengeluarkan semuanya, tidak ada yang tersisa, masih terbenam dan tidak dihisab. Ini harapannya orang-orang kafir, di mana di surat An-Naba mengatakan ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, ya laitani, oh seandainya kuntu turaba, kami ini dijadikan turab saja, kembali ke perut, atau tidak dibangkitkan sama sekali, jadi turab, jadi debu sajalah. Kenapa? Karena akan dibangkitkan, dihisab amal-amalnya. Ini yang jadi masalah. Maka oleh sebab itu telah datang tafsir dari salaf, berkata Mujahid, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan Mujahid dari jalan Waraqa
Ibnu Umar jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid wa alqat ma fiha wa takhallat qala akhrajat ma fiha minal mauta. Maka bumi ini mengeluarkan dari isi perutnya mayat. Jadi jangan kalian mengatakan apa yang keluar dari isi perutnya volcano, seperti gunung-gunung meletus, boom, itu gunung kecil. Ini bumi ya sudah mengeluarkan lava. Karena yang dipelajari di ilmu IPA bahwa di bawah itu adalah inti bumi yang panas, yang mengeluarkan volcano dan juga petrol dan juga air. Ada sungai-sungai di bawah, iya apa tidak? Naam. Dari mana sumur bor kita itu? Di bawah kita ada sungai mengalir, danau-danau mengalir. Maka dikeluarkan. Maka yang dikeluarkan bukan itu, tapi tafsir Mujahid al-mauta, orang-orang yang meninggal. Dan begitu pun datang dari Qatadah, catat dari Qatadah juga. Dan ma'ruf sanadnya Bishr ibnu Mu'ad, haddatsana Yazid ibnu Zurai', haddatsana Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah. Wa alqat ma fiha wa takhallat qala akhrajat athqaluha wa ma fiha. Maka mengeluarkan semua yang memberatkan bumi dari mayat-mayat, keluar semuanya. Kemudian Allah berfirman wa adinat li rabbiha wa huqqat. Maka ini telah kita lewati atau tidak ayat ini? Idas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Sudah lewat apa tidak? Lewat di ayat yang kedua. Berarti i'rabnya sama dan artinya sama dan tafsirnya sama. Apa yang pernah kita lewati? Wa adinat maknanya wa sami'at. Dan ini tafsirnya bisa diambil Mujahid dan juga Qatadah. Namun wa huqqat, maka benar-benar ditaati sehingga bumi itu membuncah atau langit itu membuncah, terpecah. Maka makna huqqat benar-benar terjadi, benar-benar mentaati Allah sehingga benar-benar pecah. Dan ini tafsir seperti yang telah kita bahas di pelajaran yang lalu dari tafsir Sa'id ibn Jubair yang hasan. Maka selesai dari ayat yang keempat. Kemudian kita masuk kepada ayat yang, atau selesai ayat yang kelima. Kita masuk kepada ayat yang keenam. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ini tentunya qiraah yang kita baca Hafs an Asim. Adapun qiraah dari Wars lain lagi, dan dari Abu Amr lain lagi. Namun pembahasan kita di sini hanya tafsir. Adapun pembahasan qiraah, bagaimana pembacaannya Abu Amr, terutama idgham al-kabir, innakadihun ila rabbik kadhan, itu di pelajaran qiraah. Silahkan merujuk kepada pelajaran yang terdahulu di kitab qiraah ataupun di YouTube di permasalahan qiraah. Adapun di tafsir ini tidak akan kita bahas. Maka makna dari ayat ini, ya harfun nida, wahai, itu maknanya. Ya harfun nida, dia harf. Ayyuha, nah di sini setelah datang ya akan ada yang dipanggil, maka dinamakan munada, yang dipanggil. Seperti ya Hudzaifah. Hudzaifah di sini i'rabnya munada, yang dipanggil. Nah, namun di sini lafadznya mubham, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal insan. Maka di sini mubham. Maka ayyuha munada, maka dia mabni ala dhamm fi mahallin nasb, maf'ulun bihi.
Ya ayyuha. Al-insan di sini karena ayyuha mansub, maka al-insan badal. Au ataf bayan. Ala lafad ay. Ya ayyu. Ya ayyu. Maka ayyu di sini tadi mabni ala dhom fi mahali nasb. Ayyunya mabni ala dhom karena dia dalam keadaan mabni. Maka al-insan dia badal dari ayyu. Ya ayyu. Maka al-insan dalam keadaan pengganti badal atau sifah atau ataf bayan kepada ayyu. Maka panggilan di sini wahai ayyuhal insan, wahai segenap manusia. Itu terjemahannya. Innaka inna harfu taukid, dan domir kaf di sini domir muttasil mabni alal fathah. Innaka fi mahali nasab ismun inna, sesungguhnya kamu. Ya ayyuhal insan, innaka, sesungguhnya kamu. Kadihun, dan kadihun di sini kenapa marfu? Khobar dari inna. Maka domir kaf tadi ismun inna, dan kadihun khobar dari inna marfu. Walamatu rafihi bidommah adhahirah. Dan makna kadihun adalah telah bekerja keras. Kadihun ismun fa'il. Maka wahai kamu yang telah bekerja keras ila rabbika, untuk bertemu dengan Allah. Ila harfi jar, rabbika ismun majrurun bi ila wa huwa mudhaf, dan dhamir kaf mudhafun ilaih. Maka wahai manusia, sesungguhnya kamu kadihun, adalah orang yang telah berusaha keras dengan amal-amal kamu untuk bertemu Allah. Seperti kita sekarang melaksanakan sholat dan menuntut ilmu dan mengajar. Apa tujuan kita? Wajhullah, wajah Allah, ridho kepada apa-apa yang kita lelahkan. Kadihun, bekerja keras untuk apa? Bertemu dengan Allah. Maka kadahan di sini kalau begitu i'rabnya kenapa mansub? Maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak diambil dari fi'ilnya, dan fungsinya untuk taukid atau menjelaskan keadaan dari fi'il tadi. Maka tadi disebutkan atau dari kadihun, wahai manusia, sungguhnya engkau telah bekerja keras, telah capek. Maka kadahan, benar-benar dalam keadaan capek beribadah. Maka bagaimana balasannya? Famulaqih. Maka famulaqih, fa di sini harfu ataf seperti wau, dan diterjemahkan mulaqih. Maka mulaqih maktuf kepada kadih. Disebutkan tadi di ayat innaka kadihun, bahwa kalian atau kamu dalam keadaan capek bekerja keras, ila rabbika kadahan, untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan kadahan maf'ul mutlak, dalam keadaan benar-benar lelah. Famada mulaqih, maka dia maktuf kepada kadihun famulaqih. Maka mulaqih maktuf kepada kadihun, dan mulaqih marfu bidummah muqaddarah alal ya, mana aming duhuriha as-siqal. Mulaqi, dan dhamir ha muttasil mabni alal kasr fi mahalli jar mudhaf ilaih, dan ha kembali kepada Allah. Maka wahai orang-orang yang benar-benar beribadah, kamu telah lelah
dalam benar-benar keadaan lelah. Lalu apa? Dan famulakihi, dan kamu pasti akan bertemu dengan Allah. Maka orang-orang yang beribadah di dunia lelah, bangun pagi jam 4, lagi enak-enak tidur, sholat malam, sholat fajar, belajar lagi habis fajar, kemudian setelah itu ibadah lagi, nanti sholat duha dan murajaah, dan terus sholat duhur, rutinitas, ibadah ke ibadah, ibadah ke ibadah, capek. Maka Allah di sini mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Maka wahai manusia, engkau dalam keadaan terus bekerja keras, beribadah. Kadhan, dalam keadaan benar-benar lelah dalam ibadah. Namun apa? Famulaki, dan pasti akan bertemu dengan dia. Maka ini balasan dari Allah. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, dia pasti akan mendapatkan. Sebiji sawi kita melaksanakan amalan baik tidak akan hilang di sisi Allah. Maka jika kita kemarin melaksanakan goro, baik yang menginfakkan harta untuk goro, atau yang sibuk mencari dana goro dan pusing karena ngutang, belum lunas-lunas juga kayu. Kita kayu masih hutang 11 juta, sekarang masih kurang 4 juta. Al-muhim, pusing kita, sudah ditagih sama tukang kayu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Alhasil, semua jerih payah dan pusing dari ditagih-tagih hutang, dan juga orang-orang yang menaikkan kayu, memasang kuda-kuda dan yang lainnya yang belanja untuk makanan dan minuman, semuanya ada pahala-pahala yang semuanya pasti akan kebagian sesuai ucapan Allah tadi. Kadhan famulaki. Kalian lelah dengan amal-amal itu, kalian pasti akan mendapatkannya, mendapatkan Allah, bertemu dengan kalian. Maka inilah dari makna terjemahan, dan di sana telah datang tafsir seperti yang kita sebutkan. Pertama datang dari Ibni Abbas, bahwa ucapan Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Qala Ibnu Abbas, ta'malu amalan talqallah bihi khairan kana aw syarran. Maka maknanya, wahai Bani Adam, kamu melaksanakan kebaikan, kamu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan kebaikan. Kamu melaksanakan kesyirikan, kekufuran, dan dosa-dosa yang besar, kamu akan mendapati Allah murka dan memasukkan kepada api neraka. Itu maknanya. Maka ucapan Ibnu Abbas di sini dari silsilah al-Aufiyin mahaluh dhaif. Silsilah al-Aufiyin yang ujungnya an abihi an Ibni Abbas, maka dia Atiyah al-Aufi mudallis dan dhaif. Namun telah datang sahih dari Qatadah, seperti sanad yang ma'ruf dari Bishr, hadatsana Yazid, hadatsana Sa'id an Qatadah. Maka berkata Qatadah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Inna kadhaka yabna Adam la dhaifun. Faman istata'a an yakuna kadhahu fi ta'atillah falyaf'al. Wala quwata illa billah. Maka maknanya, wahai Bani Adam, engkau telah bekerja keras dan itu benar-benar melelahkan. Maka barang siapa yang mampu untuk bekerja keras tadi, yang lelah tadi, fi ta'atillah, maka laksanakan, karena kamu akan bertemu kelak dengan Allah. Maka ya ibadallah, kita hidup di dunia capek. Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Bani Adam itu diciptakan dalam keadaan lemah. Capek sekolah, capek pergi kerja, capek, semuanya capek di dunia ini. Namun dari mereka yang capek-capek, ada yang beribadah untuk Allah capeknya. Ada yang melaksanakan kekufuran, beribadah kepada selain Allah capeknya. Dan membunuh kaum muslimin dan kufur kepada
Allah dan menyiksa kaum muslimin itu juga capek. Maka capeknya untuk apa? Maka berkata Qatadah, wahai Bani Adam, kamu dalam keadaan lelah. Nah, lelahnya itu untuk apa? Jika lelahnya itu untuk ibadah, maka Allah akan bertemu denganmu dalam keadaan kebaikan. Falyaf'al, maka laksanakanlah. Melelahkan diri dalam beribadah, itu maksudnya. Dan telah datang juga dari Qatadah dari jalan Ibni Abdil A'la, haddatsana Ibnu Saur an Ma'mar an Qatadah. Ini jalan yang kedua yang sahih juga dari Yunus Ibni Abdil A'la dari Ibnu Saur, yakni Muhammad Ibnu Saur As-Sun'ani dari Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi dari Qatadah. Maka katanya, innaka qadihun ila rabbika qadhan ay amilun lahu amalan. Innaka qadihun ila rabbika qadhan, kamu telah melaksanakan amalan-amalan untuk bertemu dengan Allah. Maka tinggal dilihat amalannya baik, bertemu dengan Allah dalam keadaan baik. Mempunyai amalan buruk, Allah akan murka kepadanya. Dan begitupun ucapan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dengan sanad yang ma'ruf, hadatsana Yunus ibnu Abdil A'la an siapa? Abdullah ibnu Wahab an Abdurrahman ibnu Zaid, innaka qadihun ila rabbika qadhan qala amilun ila rabbika amalan. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.